Saya Aditya Gendra Putra. Saya Muhammad Farliansyah. Saya Nafis Jaizi Azari. Saya Intan Purnama. Saya Indah Febiola. Saya Stefanus Peron Stinjak. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang pengenalan etap. Kenalkan, nama saya Stefanus Peron Stinjak dari kelompok 7. Ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan etap. Sebelum masuk ke materi, tujuan dari praktikum ini yang pertama, mempelajari fungsi etap dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, mempelajari cara membuat diagram saluran tenaga listrik dengan menggunakan etap. Etap atau Electric Transient and Analysis Program merupakan suatu perangkat lunak yang mendukung sistem tenaga listrik. Perangkat ini mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik dan bekerja secara online untuk pengolahan data real time atau digunakan untuk mengendalikan sistem secara real time. Fitur yang terdapat di dalamnya pun bermacam-macam. Antara lain, fitur yang digunakan untuk menganalisa pembangkitan tenaga listrik, sistem transmisi, maupun sistem distribusi tenaga listrik. Dalam aplikasi etap, ini mempunyai beberapa fungsi analisa. Analisa tenaga listrik yang dapat dilakukan di etap antara lain itu ada 4. Yang pertama, analisa aliran daya. Yang kedua, analisa hubung singkat. Yang ketiga, arc flash analysis. Dan yang terakhir, ada analisa kestabilan transient. Untuk analisa di aplikasi etap nanti akan dijelaskan oleh rekan kami. Untuk standar etap ini, ada 2 standar yang digunakan pada aplikasi etap. Yang pertama itu standar ANSI dan yang kedua itu standar IC. ANSI atau American National Standard Institute adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personil di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. ANSI juga memberikan akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. Lanjut, Ri. Standar etap yang kedua ialah IEC. Apa itu IEC? IEC adalah singkatan dari International Electrotechnical Commission, yang dimana organisasi non-profit internasional yang didirikan pada tahun 1906. Organisasi yang bermarkas di Jenewa, Swiss ini bekerja untuk penyusunan dan penerbitan standar internasional di bidang elektroteknologi, yaitu semua teknologi listrik, elektronik, dan yang terkait dengannya. Standar IEC meliputi berbagai teknologi pembangkit, transmisi, distribusi listrik, semikonduktor, surat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, peralatan elektronik untuk rumah atau kantor, dan sebagainya. Elemen dari etap. Berikut adalah 5 elemen dasar dari etap, yaitu yang pertama adalah generator, yang kedua transformator, yang ketiga load, yang keempat bus, yang kelima circuit breaker. Selanjutnya adalah cara menjalankan etap. Langkah awal untuk menjalankan etap adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalankan program dari etap 12, 16 atau versi etap yang sudah kalian miliki. Yang kedua, untuk membuat suatu project, pertama kita harus klik pilih file, kemudian kita klik new project. Selanjutnya adalah kita menuliskan nama project yang akan kita lakukan. Lalu kemudian kita akan mengklik OK. Selanjutnya akan tampil user information dan klik OK saja. Setelah itu akan muncul tampilan project untuk single line diagram. Saat membuat sebuah objek baru akan muncul tampilan menu bar untuk single line diagram. Nah,
single line diagram sendiri ialah diagram satu garis yang dimana diagram ini akan merepresentasikan komponen-komponen sistem instalasi listrik yang diwakilkan oleh simbol-simbol dan menggambarkan bagaimana komponen-komponen itu berhubungan. Mungkin itu saja untuk penjelasan etap dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Perkenalkan, nama saya Benontia Benul Ginting dari Teknik Elektro Angkatan 2018, kelompok 7 Praktikum Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa aliran daya dan analisis lainnya yang dapat dilakukan pada etap. Yang pertama, analisa aliran daya. Analisa aliran daya merupakan analisa aliran daya aktif dan daya reaktif dari suatu sistem pembangkit melalui sistem transmisi menuju ke beban. Idealnya, daya yang dikirim akan sama dengan daya yang diterima oleh penerima. Tetapi, pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Analisis aliran daya adalah analisa yang dilakukan untuk mengetahui apa sih penyebab dari hal itu bisa terjadi. Hal itu dapat terjadi oleh beberapa hal, seperti impedansi di saluran transmisi, lalu tipe beban yang bervariasi. Masalah aliran daya sangat diperlukan dalam industri, seperti perencanaan, operasi, penjadwalan ekonomi, serta transfer daya. Sebagai tambahan, analisis aliran daya dibutuhkan juga pada analisis stabilitas transien. Selain analisis aliran daya, etap juga dapat dilakukan untuk menganalisa motor starting. Analisa motor starting dilakukan untuk mengetahui simulasi starting motor dan masalah-masalah apa saja yang dapat terjadi ketika starting motor dilakukan. Lalu, outflash. Outflash merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya outflash pada suatu sistem distribusi atau tidak. Outflash itu sendiri merupakan busur api pada kabel. Lalu, harmonic power system. Hal ini dilakukan untuk mensimulasikan terjadinya gangguan distribusi akibat beban yang tak linear. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Jaizi Azari dari Teknik Elektro 2018, kelompok 7, Praktikum Distribusi Sistem Tenaga Listrik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis hubung singkat atau short circuit. Hubung singkat atau short circuit adalah peristiwa terjadinya hubung bertegangan atau penghantar tidak bertegangan secara langsung tanpa melalui media resistor atau beban yang semestinya, sehingga terjadi aliran arus tidak normal yang sangat besar, yang biasa disebut arus hubung singkat. Adanya hubung singkat menimbulkan arus yang lebih pada umumnya jauh lebih besar daripada arus pengenal peralatan dan terjadi penurunan tegangan pada sistem tenaga listrik. Sehingga, bila gangguan tidak segera dihilangkan, dapat merusak peralatan dalam sistem tersebut. Besarnya arus hubung singkat yang terjadi sangat dipengaruhi oleh jumlah pembangkit yang masuk pada sistem. Letak gangguan dan jenis gangguan. Ada dua jenis gangguan hubung singkat berdasarkan arus gangguannya, yaitu gangguan simetris dan juga ada gangguan asimetris. Gangguan simetris adalah gangguan yang arus gangguannya seimbang, dan sebaliknya gangguan asimetris adalah gangguan yang arusnya tidak seimbang. Perhitungan tegangan dan arus pada titik hubung singkat dapat dilakukan apabila sistem sederhana atau seimbang. Apabila sistem tidak seimbang, maka digunakan metode komponen simetri untuk menganalisanya. 3 komponen simetris antara lain, yaitu komponen urutan positif, komponen urutan negatif, komponen urutan 0. Komponen urutan positif atau positive sequence component merupakan komponen yang terdiri dari 3 fasar yang sama besarnya, terpisah satu dengan yang lain dalam fasa 1200 dan mempunyai urusan fasa yang sama dengan fasor aslinya. Komponen urutan negatif atau negative sequence component merupakan komponen yang terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya. Dan komponen urutan 0 atau zero sequence component merupakan komponen yang terdiri dari 3 yang sama besarnya dan tidak ada pergeseran antar fasor yang satu dengan yang lain.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kestabilan transient atau Transient Stability Analysis. Analisis stabilitas transient adalah sebuah kajian dari analisis dan respons sebuah sistem terhadap gangguan seperti hilangnya pembangkitan, operasi, pengalihan saluran, atau line switching operation, gangguan or fault, dan perubahan beban mendadak dalam beberapa detik pertama setelah gangguan. Setelah gangguan, frekuensi mesin sinkron mengalami penyimpangan transient dari frekuensi sinkron. Tujuan dari stabilan transient adalah untuk menentukan apabila mesin atau sistem akan kembali ke frekuensi sinkron setelah terjadi gangguan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa Protective Device Coordination. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menentukan rating dan setting peralatan proteksi, contohnya antara lain fuse, relay, CB, dan lain-lain. Dan tujuan lainnya adalah mengisolasi sistem dari gangguan atau overload. Sekian penjelasan dari saya tentang analisa yang dapat dilakukan dalam etap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febiola dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnama dari kelompok 7. Di sini saya akan menyebutkan beberapa elemen AC yang ada pada etap, yaitu ada pointer, ada auto connection, ada bus, node, bus duct, busway, trafo 2 pasa, trafo 3 pasa, ada open delta transformer, voltage regulator, zigzag grounding transformer, Schottky, kabel, transmission line, reaktor, ada impedansi, power grid, generator, wind turbine generator, PV array, induction mesin, ada motor sinkron, ada lamp pit load, ada MUV, ada static load, ada kapasitor, panel system, harmonic filter, remote connector, ada test adapter, ada grounding, ada MG set, ada static var compensator, ada HVDC transmission link, ada AC composite motor, ada composite network, terus ada kontaktor, ada high voltage circuit breaker, low voltage circuit breaker, ada recloser, ada ground switch, ada overload heater, ada inline overload relay, single throw switch, double throw switch, instrumentation, ground grid, display option, dan schedule report manager. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan elemen DC yang ada pada etap. Yang pertama itu ada current transformer, potential transformer, voltmeter, ammeter, multimeter, voltage relay, reverse power relay, frequency relay, trip relay, motor relay, overcurrent relay, differential relay, multifunction relay, tag link, pointer, DC bus, DC cable, DC impedansi, DC-DC converter, battery, VP array, DC motor, DC statistic load, DC lamp load, composite CSD, DC composite motor, composite network, DC circuit breaker, DC fuse, DC single throw switch, DC double throw switch, uninterruptible power supply, variable frequency drive, charger, dan inverter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Gayendra Putra dari Teknik Elektro Angkatan 2018 dari kelompok 7 Praktikum dan Distribusi dan Sistem Tenaga Listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan ITEP dan juga pengaplikasiannya pada penganalisis rangkaian. Untuk membuat rangkaian pada ITEP dapat kita lakukan dengan cara membuat proyek baru, dan pada nama proyek akan saya beri nama sebagai berikut. Dan pada ITEP juga terdapat dua standar, yaitu standar yang pertama ANSI yaitu pada English dan juga IEC pada metrik.
Di sini saya akan menggunakan standar metrik yang akan menggunakan frekuensi 50 Hz. Ada user information dapat diisi sesuai kebutuhan masing-masing. Di sini saya akan mengisi menggunakan nama saya sendiri, dan juga pada description saya akan menggunakan nama sebagai berikut. Berikutnya untuk membuat one line diagram yang akan kita analisis aliran dayanya, kita membutuhkan satu buah generator, dua buah trafo yang berfungsi sebagai trafo step up dan trafo step down, satu buah transmission line, dan 3 beban yang akan kita pasangkan pada sistem pelistrikan tersebut. Lalu untuk di antara tiap komponen akan kita pasangkan bus untuk menghubungkan semuanya. Setelah semuanya telah diletakkan, maka bisa kita hubungkan di antara tiap komponen. Jika representasi one line diagram dari rangkaian yang akan kita analisis setelah kita selesai rangkai, maka dapat kita masukkan datanya pada setiap komponen dengan cara klik 2 kali pada komponen tersebut dan masukkan nilai yang akan kita tentukan. Berikut adalah rangkaian yang telah diberikan nilai datanya. Berikut adalah data dari masing-masing rangkaian. Salah satu fungsi dari aplikasi ETAP ini adalah aplikasi ini dapat menjalankan simulasi analisa aliran beban. Untuk mendapatkan analisa aliran beban tersebut, pertama kita harus mengubah dari mode edit menjadi mode load flow analysis. Ketika telah diganti, sebelumnya kita dapat mengatur batasan-batasan dan standar yang kita gunakan pada aliran beban ini. Ketika batasan tersebut telah diatur, maka kita dapat mengklik Run Load Flow untuk menjalankan simulasi load flow. Berikut adalah data yang ditampilkan pada ETAP. Pada data di sini dapat dilihat, kita dapat menemukan data daya aktif dan daya reaktif dari rangkaian, dan juga representasi dari tegangan yang mengalir pada rangkaian dalam bentuk persen. Data ini juga dapat kita ganti jika kita mengklik display options dan unitnya kita ganti. Dapat menggunakan daya aktif, daya semu, ataupun arus yang mengalir pada rangkaian. Untuk dapat memperbaiki rangkaian di sini, dapat kita lihat terjadi penurunan tegangan pada rangkaian menjadi 91%. Untuk memperbaikinya, kita dapat mengatur tab pada trafo. Setelah tab pada sisi sekunder pada masing-masing trafo diatur menjadi 5%, tegangan yang mengalir pada rangkaian tidak ada lagi yang mengalami undervoltage atau penurunan tegangan di bawah batas maksimal. Yang tadinya dari 91% menjadi 99%. Nah, ketika sudah rangkaian diperbaiki, maka kita dapat membuat report manager yang dapat ditampilkan pada file PDF. Sebelum menampilkan report manager, kita dapat mengubah nama project pada project information yang dapat diisi sesuai kebutuhan masing-masing. Pada project information ini akan ditampilkan datanya pada report manager. Ketika selesai, maka untuk menampilkan report manager dapat kita klik pada icon di sini report manager, klik complete, dan filenya kita ubah menjadi PDF. Lalu klik OK. Lalu report yang telah jadi dapat ditampilkan pada file PDF sebagai berikut. Sekian penjelasan dari kami kelompok 7. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah resmi
menamatkan